Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Fitriah, mahasiswa Agribisnis semester 5, Fakultas Sains Terapan, Universitas Surya Kencana. Di sini saya sedang mengikuti program MBKM, pertukaran mahasiswa antar fakultas, dan saya diberi kesempatan untuk ikut belajar di Fakultas Hukum. Di kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang materi Hukum Pidana Pertemuan 2 dengan dosen Ibu Profesor Haja Heni Nuraini SHMH. Kita langsung saja kepada review materinya. Di pertemuan kedua ini kami membahas tentang tindak pidana, di mana tindak pidana itu merupakan istilah yang paling sering digunakan dibandingkan dengan perbuatan pidana, karena perundang-undangan pidana, instansi-instansi atau aparat hukum itu menggunakan istilah tindak pidana. Begitu pula di dunia pendidikan, mahasiswa dan dosen itu menggunakan istilah tindak pidana. Maka dari itu tindak pidana lebih umum, ya, lebih sering didengar dan digunakan di dunia hukum pidana ini. Lalu untuk materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang pidana material, di mana ada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Nah, di sini ada dua paham yang membedakan, yaitu ada paham dualis dan monolis. Untuk dualis ini memisahkan antara pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan monolis ini menyatukan antara pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Namun pada prakteknya itu sama-sama mencakup tentang pemidanaan. Nah, untuk tindak pidana ini ada dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Untuk unsur objektif ini adalah unsur yang berasal dari luar diri seseorang atau pelaku, dan juga unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku tersebut. Untuk unsur objektif ini ada perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi sumber mutlak delik, ada unsur melawan hukum, ada juga unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, ada unsur yang memberatkan, dan juga unsur yang menentukan tindak pidana tersebut. Lalu ada unsur subjektif, unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tersebut, yaitu kesengajaan, ada juga kealpaan, niat, lalu ada maksud, yang selanjutnya yang direncanakan, yang sudah terencana sebelumnya. Lalu ada juga perasaan takut. Yang itu adalah unsur-unsur dari tindak pidana. Nah, lalu di sini ada bagian delik. Bagian delik ini meliputi terdapat dalam rumusan delik. Yang pertama terdapat dalam rumusan delik, yang kedua penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, dan yang ketiga harus dibuktikan di pengadilan. Yang keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Nah, yang selanjutnya itu ada elemen atau unsur delik. Yang pertama itu tidak terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Yang kedua, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumus delik. Yang keempat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang kelima, apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Jadi itu bedanya, yang bagian delik itu penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, sedangkan elemen atau unsur delik ini penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan, gitu. Lalu ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama itu memberikan nama atau yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalkan pada pasal 351, 297 dan juga 184 KUHP. Lalu yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalkan pada pasal 362, 372, 378 KUHP.
Dan juga ini yang selanjutnya itu ada subjek tindak pidana. Yang pertama itu hanya manusia untuk tindak pidana umum. Yang kedua itu manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Untuk kooperasi ini bisa merupakan suatu instansi atau badan usaha yang berbentuk hukum itu, namun pada akhirnya itu merujuk pada manusia itu sendiri, karena yang dituntutnya itu nanti penanggung jawab dari korporasi tersebut. Berikut adalah materi dari hukum pidana pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.